Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua pendengar renungan hari ini. Selamat menyambut firman Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa di sorga yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, bersyukur di pagi hari ini karena Tuhan masih memberikan kekuatan dan napas kehidupan buat kami, sehingga kami dapat melaksanakan segala kegiatan kami. Sebelumnya Tuhan, kami hendak menyambut firman-Mu. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu bekerja, supaya kami dapat bersuka cita dalam Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan tertulis dari Kejadian 4 ayat 7 dikatakan demikian. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jemaat yang terkasih, ada sebuah ilustrasi tentang ada seorang perempuan bernama Nina. Dia sudah menikah dengan seorang pria yang sangat dia cintai. Mertuanya tidak mempunyai anak perempuan dan mereka sangat mengasihi Nina seperti anak perempuannya sendiri. Ia pun sama sekali tidak keberatan untuk tinggal serumah dengan mertuanya setelah mereka menikah. Nina merasa sudah sangat dekat dan mengenal mereka, sehingga ia meyakini bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun dalam rumah tangga manapun, konflik tidak terelakkan. Suatu hari, ibu mertuanya melakukan sesuatu yang sangat menyakiti hati Nina, sehingga ia menjadi sangat kecewa dengan mertuanya itu. Hubungan yang dulu erat, kini menjadi renggang. Nina lebih memilih untuk menjaga jarak dengan mertuanya, agar tidak lagi tersakiti. Berbulan-bulan berlalu, dan kondisi dalam rumah pun kian lama kian dingin. Suatu saat, ketika sedang beribadah di gereja, firman Tuhan yang disampaikan sangat menegur hati Nina. Ia pun memilih untuk menjadi pelaku firman dan mulai melangkah untuk berbuat baik dan menjadi berkat bagi mertuanya. Tanpa ia sadari, perlahan hubungannya dengan ibu mertuanya pun dipulihkan kembali. Dalam hidup ini, dengan siapapun kita pasti akan terlibat konflik, baik dalam keluarga, tetangga, pekerjaan dan pelayanan. Kita ini bukan manusia yang sempurna. Demikian juga setiap manusia lain di muka bumi yang hidup berdampingan dengan kita. Pasti selalu ada konflik. Kita tidak akan pernah bisa menghindar dari konflik. Tetapi kita sangat bisa memilih untuk tidak hidup dalam belenggu konflik. Jangan mau seperti Kain yang terbelenggu oleh konflik iri hati dengan adiknya Habel. Sehingga ketika belenggu itu menguasainya, iri hati, kedengkian, kemarahan, kejahatan pun timbul. Jemaat yang terkasih, kemarahan memiliki potensi yang membahayakan bila tidak segera dibereskan. Orang yang dikuasai oleh kemarahan akan cenderung meluapkan emosinya dengan cara yang salah dan berlebihan, bahkan bisa berakibat fatal. Alkitab menuliskan banyak kisah tentang dampak buruk kemarahan. Di antaranya adalah Kain. Pada detik Kain marah, Tuhan tidak berkata bahwa pada saat itu Kain telah berbuat dosa. Tetapi Tuhan memperingatkan bahwa dosa sudah mengintip di depan pintu dan Kain harus berkuasa atasnya. Sayangnya, Kain tidak menaati Tuhan. Ia membiarkan kemarahan memanipulasi dan mengendalikan dirinya. Kemudian terjadilah peristiwa pembunuhan pertama dalam sejarah umat manusia. Kakak membunuh adiknya. Semua itu diawali oleh kemarahan. Tetapi apa kata firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat 26-27? Apabila kamu menjadi marah
janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Perasaan marah yang sesaat timbul di dalam hati, bila tidak segera dibereskan, sama dengan membuka kesempatan bagi iblis untuk membawa kita jatuh dalam berbagai dosa, caci maki, fitnah, pembunuhan, dan tindakan-tindakan jahat lainnya. Mazmur 37 ayat 8 juga berkata, berhentilah marah dan tinggalkan panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Lalu sampai mana batas kita untuk marah? Jawabannya kembali pada apa motivasi kemarahan kita, dan apakah kemarahan kita membawa pada kehancuran ataukah menghasilkan kebaikan dan pemulihan. Marah yang benar adalah jika marah untuk alasan yang benar disertai perkataan dan tindakan yang benar. Sebagaimana yang Tuhan Yesus lakukan dalam bait suci di Yerusalem, didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia mencambuk dari tali lalu mengusir mereka, dan meja-meja mereka dibalikkannya dan berkata, ambil semua ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan, tapi rumahku adalah rumah doa bagi segala bangsa. Tuhan Yesus marah untuk alasan yang benar, yaitu tidak berkompromi dengan dosa. Tuhan Yesus segera bertindak tegas dengan menyingkirkan apa yang salah, serta mengajarkan apa yang benar, agar mereka tidak harus tinggal dalam kesalahan dan dosa mereka. Jadi marah yang benar harus disertai dengan tuntunan dan tindakan yang benar. Tentu saja semua itu harus dilakukan di dalam kasih. Maka secantik atau seganteng apapun wajah kita akan menjadi jelek, muram, cemberut, mata melotot ketika marah. Apalagi wajah jelek akan semakin menyeramkan ketika marah. Dan banyak kerusakan akan timbul karena kemarahan. Bisa mengakibatkan cepat tua dan mendatangkan penyakit. Tapi ketika kita selalu berbuat baik dan mau mengampuni, wajah kita pasti berseri-seri, mudah tersenyum dan memancar sinar kehidupan. Oleh sebab itu, marilah kita terus-menerus mengoreksi diri kita, membersihkan hidup kita dari segala dosa, senantiasa bertobat secara bersungguh-sungguh, tetap memelihara iman kepada Tuhan Yesus dan hubungan kasih dengan sesama, supaya hubungan kita dengan Tuhan semakin akrab, dekat, sehingga Tuhan sayang kepada kita. Biarlah Tuhan Yesus yang selalu dimuliakan. Amin. Kita berdoa. Bersyukur kami ya Allah atas berkat-Mu hari ini, atas firman yang telah kami sampaikan dan didengarkan oleh para jemaat-Mu. Biarlah itu bertumbuh dalam kehidupan kami, supaya kami selalu berbuat baik, sehingga wajah kami berseri-seri, wajah kami mudah tersenyum, dan wajah kami selalu bersinar kehidupan yang daripada-Mu. Biarlah Tuhan, perbuatan baik kami itu menjadi berkat bagi kami dan juga bagi semua orang. Jangan biarkan kami hidup dalam kemarahan, sehingga dosa selalu ada dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu hari ini memberangkatkan kami untuk melakukan segala aktivitas kami, supaya kami tetap semangat sukacita hanya di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan kami serahkan seluruh para jemaat-Mu, keluarga kami dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan yang memberkati dan mencukupkan segala kebutuhan jasmani dan rohani kami. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang selalu memberikan apa yang menjadi kebutuhan kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas untuk kita semua.